Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi bersama saya Norma dan tentunya untuk podcast Suara di Hati edisi kali ini. Nah, hari ini luar biasa sekali nih teman-teman pendengar Suara di Hati dimanapun Anda berada, karena saya kedatangan tamu spesial banget gitu ya. Sebelumnya kita banyak ngomongin visi misi, kita ngomongin budaya, tapi kita nggak pernah tahu kenapa sih, bagaimana sih visi misi itu sampai bisa tersusun, bagaimana budaya itu sampai bisa diterapkan. Hari ini luar biasa sekali, saya kedatangan advisor kita yang juga merupakan bagian dari perumus visi misi perusahaan kita, visi misi PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Semangat pagi dan selamat pagi Pak Semangat Jeffrey. pagi, Mbak Norma. Luar biasa. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Iya. terima kasih. Luar biasa. Pak Jeffrey, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali sudah menyempatkan untuk datang hadir di podcast Suara di Hati pada hari ini Pak Jeffrey. Luar Sama-sama, biasa. saya juga happy untuk sharing. Menyapa ya Pak, kita menyapa mungkin Pak Jeffrey udah lama banget nih ya nggak menyapa para Ya, karyawan-karyawannya. Hari ini lewat media ini, lewat podcast Suara di Hati ini Pak Jeffrey kembali menyapa rekan-rekan semua yang tentunya kita akan berbincang-bincang, akan mengulik sih bagaimana sih Pak Jeffrey ini merumuskan visi misi perusahaan kita. selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, semoga sehat selalu kayak Pak Jeffrey, luar biasa ya Pak Jeffrey. Oke, Pak, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang PKN tentunya ya, tentang, visi misi kan Pak Jeffrey ini kan selaku saat ini adalah advisor-nya PT PKN ya Pak, yang juga merupakan perumus dari visi misi perusahaan kita ya Pak Jeffrey. Ya, Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak, bagaimana sih Pak Jeffrey, proses menyusun visi misi perusahaan kita ini Pak? sebetulnya gini, visi misi itu kan dibuat untuk tujuan mengarahkan kemana company ini akan berkembang. Mmm, Kalau sudah dirasakan tidak sesuai lagi, silahkan dirubah. Itu mmm, kan dulu kita bersama-sama tim yang ada waktu itu mhm. berharap perusahaan tambang PT PKN itu menjadi perusahaan tambang batu bara kelas Iya. dunia. Visinya menjadi perusahaan tambang batu bara kelas dunia yang menambang dan memberi nilai tambah pada batu Mhm. bara untuk manfaat bagi umat manusia. Jadi kami berkeinginan Mmm, menjadi yang terbaik di dunia. dan Nggak ada oh, yang pengen punya kecap nomor 2, iya, semua kecapnya nomor nomor 1. 1. Kenapa patokannya dunia? Karena Mmm, kita mau lihat di mana best practice yang terbaik. Itu yang kita harus mmm, sama atau lebih baik. Makanya kita iya, selalu membandingkan diri dengan best practice di tempat-tempat lain. Kedua, untuk apa kita berada di perusahaan ini dan untuk apa mmm, mengembangkan perusahaan ini? Tentunya untuk kemaslahatan umat manusia. Siapa umat manusia itu? Ya karyawan, pemegang iya, saham, customer kita, masyarakat sekitar. Jadi kita bisa mengukur diri, apakah kita ada manfaatnya nggak untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga mmm, dari situ dibentuk, dicanangkan misinya, visinya adalah me- menjadi penambang batu bara kelas dunia untuk tujuan kemaslahatan umat manusia. Kira-kira itu. oh, artinya dia tidak hanya, skala nasional nih Pak ya, tapi bagaimana visi perusahaan kita pokoknya harus menjadi yang terbaik kelas dunia gitu ya Ya, Pak ya, ya, luar biasa. Artinya, ketika itu Pak Jeffrey dan tim tidak hanya memikirkan bukan hanya perusahaannya saja, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian bahkan sampai dengan masyarakat sekitarnya pun ya, bagaimana caranya supaya bisa membawa bersama perusahaan ini bisa berkembang gitu ya. Pak ya, luar biasa. Pak Jeffrey, kalau kita mengulik kembali Pak, untuk mencapai kelas dunia itu kan disusunlah beberapa visi misi gitu ya Pak ya. Mulai dari yang pertama itu kan bagaimana dengan cara terbaik, biaya terbaik, dan teknologi terbaik. Yang menarik nih Pak di misi nomor 2 nih Pak Jeffrey, kalau kita melihat Pak, perusahaan itu jarang sekali, menuliskan budaya perusahaannya itu ke dalam sebuah misi Pak, gitu. Mm. Bagaimana terfikir Pak Jeffrey dan tim untuk memasukkan budaya kerja perusahaan ini ke dalam misinya Pak dan terstate secara langsung Pak? Oke. Kita ini bersama tim memikirkan gini. Untuk mencapai tujuan ekonomis perusahaan dan untuk Mmm, mencapai tujuan sosial activity perusahaan, tentu harus dibentuk manusia-manusia dengan budaya tertentu. Maka lahirlah mmm, misi yang kedua kedua, tadi. Kenapa kita harus punya integritas yang baik? Kenapa iya, kita mesti dapat diandalkan? Kenapa kita mesti dapat iya, dipercaya dan sebagainya? Karena tanpa itu kita tidak akan mencapai
hal yang terbaik. Hmm. Saya ngambil contoh gini, di Jepang mereka mendidik orang untuk mengantri dari mulai kecil. Mereka bilang matematik gak penting buat kita. 3 bulan aja mendidik matematik bisa. Tapi mendidik mengantri itu bertahun-tahun dan sejak kecil. Lalu apa pentingnya mengantri itu? Karena begitu anak-anak tumbuh dewasa dengan prinsip bisa patuh mengantri, maka mereka tahu bagaimana menghormati waktu, bagaimana dia menghormati hak orang lain, bagaimana dia menghormati orang lain dan sebagainya. Sehingga jadilah mereka manusia-manusia yang unggul. Itu juga yang kita inginkan dari misi keduanya PKN itu. Kita ingin membentuk manusia ini menjadi manusia yang unggul. Jadi supaya mereka nanti bisa bersaing di tempat-tempat lain, tidak hanya di PT PKN saja. Jadi kalau ada karyawan kita yang baik kemudian diambil oleh perusahaan lain, mestinya kita bukan sedih, kita bangga. Karena ternyata produk kita diminati oleh orang lain gitu. Apalagi kalau mereka mendapat penghargaan yang lebih banyak. Silakan. Artinya mungkin justru perusahaan lain menganggap wah standar seorang karyawan itu adalah PKN gitu ya. Betul. Sehingga banyak peminatnya perusahaan terhadap karyawan-karyawan PKN karena dari budaya kerja yang dibentuk tadi ya. Pak Jeffrey, kalau kita melihat kan di visi misi kita yang pertama itu kan misi kita yang pertama itu kan adalah beroperasional dengan cara terbaik, dengan inovasi dan teknologi terbaik. Kemudian yang kedua tentang budaya kerjanya, kemudian yang ketiga itu tentang bagaimana sumber daya si karyawannya ini bisa maksimal ya Pak. Kemudian yang keempat kita lingkungan masyarakatnya bagaimana mereka bisa lebih sejahtera gitu. Pak Jeffrey, kalau kita mengulik budaya kerja atau misi keduanya itu kan ada terkait dengan dapat dipercaya, integritas, hormat menghormati, teamworknya, antusiasnya sampai inovatifnya. Kenapa sih Pak justru 6 budaya ini yang dipilih untuk menjadi budaya kerjanya PKN gitu? Menurut kami waktu itu yang keenam ini menjadi dasar bagaimana membentuk manusia-manusia yang unggul. Tentu ada hal yang lain yang perlu dimasukkan, tapi kalau kepanjangan malah menjadi tidak menggigit. Jadi kita pilih yang 6 ini karena dengan ke-6 ini kami percaya bahwa itu cukup sebagai dasar untuk membentuk manusia yang unggul. Luar biasa, artinya semoga dari 6 ini bisa menjadi berkembang ya Pak, bisa berkembang adalah dasarnya dari karyawan untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih baik lagi gitu. Betul. Ya Pak Jeffrey. Misalnya contoh gini, kenapa harus antusias? Iya Pak. Ya, orang harus punya semangat supaya punya keinginan untuk melakukan lebih baik. Bukan hanya di company tapi di lingkungannya, di tetangganya dan sebagainya. Mestinya mereka itu melibatkan diri kepada kegiatan di lingkungan rumahnya untuk memberikan yang terbaik. Jadi enggak kalau tetangga susah, acuh gitu. Mestinya kalau tetangga susah ya punya antusiasme untuk mencari bisa enggak menyelesaikan. Bukan kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan tetangga kita, tapi paling tidak bisa enggak kita berpikir sesuatu yang lebih baik. Barangkali banyak hal yang kita bisa temukan untuk memperbaiki keadaan. Ini bisa jadi juga kalau misalnya kayak kita antusias dalam membantu sesama tim ya Pak, makanya kayaknya lengket banget dan unik sekali justru dapat dipercaya ini Pak ya, jadi poin-poin yang paling pertama nih dari budaya yang diterapkan di misi kedua nih ya Pak ya. Gitu. Luar biasa. Pak, kalau kita ngelihat di beberapa perusahaan-perusahaan besar itu kan memang jarang ya Pak yang menerapkan budaya ini untuk langsung terstate dalam misinya Pak. Biasanya kan mereka punya budaya kerja atau nilai inti tapi itu di luar visi misi Pak. Visi misi. Nah ini PKN nih menerapkan itu bahwa harus terstate dalam visi misi. Sebenarnya seberapa penting sih Pak bagi manajemen kita untuk menganggap budaya ini memang harus dimasukkan ke dalam sebuah visi misi Pak? Gini. Untuk mencapai visinya menjadi perusahaan tambang batu bara yang terbaik untuk kemaslahatan umat manusia itu nggak mudah dan harus didukung oleh kualitas manusia yang baik sehingga lahirlah visi yang kedua ini. Ini untuk mendukung visinya, tentu juga untuk mendukung misi yang pertama karena menambang dengan aktivitas terbaik dengan biaya yang termurah itu menjadi satu kelebihan satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Kalau kita boros, maka kita tidak akan kompetitif. Makanya kita mesti bersama-sama
membentuk budaya yang baik. Saya ngambil contoh gini, kalau budaya korupsi itu dibiarkan, maka itu akan membuat orang-orang berpikir, kenapa harus berbuat baik? Oh, nggak berbuat baik bisa korupsi juga selesai kok gitu loh. Jadi justru nggak boleh gitu. Kalau dia harus bersikap jujur kepada temannya, kepada atasannya, kepada masyarakat, maka itu menjadi budaya kita gitu. Jadi nggak munafik, nggak ngomongnya A, berlakuannya B gitu. Just walk the talk semua gitu loh. Artinya ada ciri khasnya ya Pak Ya. ketika itu adalah seorang Norma gitu ya. Norma dari mana? Karyawan PKN. Oh, orangnya harusnya bisanya dapat dipercaya gitu. Mungkin itu harapan manajemen seperti itu ya Pak untuk ke karyawan kita sendiri ya. Pak Jeffrey, ketika Pak Jeffrey dan tim ini Pak merumuskan visi misi kita ini kan dia terstate langsung di nomor 2 Pak. Ada maknanya nggak sih Pak? Urutannya dia harus di nomor 2, kenapa dia nggak nomor 3 atau yang keempat gitu Pak? Justru budaya kerja ini adalah yang ditempatkan di yang kedua gitu Pak Jeffrey. Saya coba lihat intip lagi contekannya ya. Gini, yang pertama itu berhubungan dengan tujuan komersial perusahaan. Memproduksi dan menyediakan produk berbasis batubara kelas dunia dengan menjalankan cara yang terbaik dalam operasi, efisiensi biaya, proses yang aman dan ramah lingkungan, dan menggunakan teknologi terbaik. Ini bisa tercapai kalau perilaku manusianya seperti visi nomor 2. Oke. Kenapa nggak nomor 3 ya? Urutannya yang nomor 3 nih, coba kita mengembangkan sumber daya manusia untuk menjadi yang terbaik di bidangnya agar dapat memberikan kinerja terbaik. Jadi nomor 3 ini penekanan dari visi nomor 2. Yang nomor 4 bukan yang tidak berarti. Yang 4 tuh penting sekali. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat memberikan kemakmuran dan yang berkelanjutan, dan oleh karena itu mendapat rasa hormat dan dihargai oleh seluruh pihak terkait. Jadi kita pengen menempatkan bahwa masyarakat itu termasuk karyawan, termasuk customer, termasuk masyarakat sekitar, termasuk ya umat manusia keseluruhan. Benar nggak kita melakukan sesuatu kegiatan yang memberi manfaat untuk orang banyak? Misalnya contoh, kalau ditanya, kenapa sih Bapak nggak suka korupsi? Pertanyaannya, kalau ada orang korupsi itu berguna nggak untuk masyarakat banyak? Kalau nggak berguna, jangan lakukan gitu. Kalau berguna silahkan lanjut. Jawab ke saya, korupsi itu berguna nggak untuk masyarakat? Kalau nggak berguna, jangan pernah lakukan gitu. Kemudian menyempelekan orang lain, misalnya masyarakat sekitar, bisa apa sih gitu, acuin aja gitu. Saya selalu bertanya balik, para pemegang saham tuh ada nggak yang lahir di area kerjanya PKN? Nggak ada. Jadi apa haknya manajemen untuk membuka usaha di Kabupaten Bulungan tadi? Katanya untuk membawa kesempatan ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat, untuk pemerintah daerah dan sebagainya. Buktikan dong gitu loh. Kalau kita tidak memberi sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat sekitar, lupakan, tutup aja gitu. Nah, jadi misi 1, 2, 3, 4 itu menjadi satu kesatuan yang tidak satu lebih penting dari yang lain. Memang itu secara keseluruhan. Dengan demikian kita berharap kalau orang ngomong, oh mau cari pegawai ex-PKN. Kalau masyarakat bilang, pengen diperlakukan gimana? Seperti PKN memperlakukan kami gitu. Kemudian kalau orang mau cari kerja di mana? PKN. Nah, kalau ini sudah terbentuk, maka itu menjadi poin yang bagus sekali untuk perusahaan, karena akan mendapat sumber daya manusia yang terbaik, karena yang terbaik pengen di PKN. Yang kurang baik silahkan tempat lain. Dan yang terbaik itu selalu ada di PKN gitu ya Pak Jeffrey. Ya luar biasa kalau kita ngelihat Pak Jeffrey dan tim ini kan menyusun visi dan misi ini tidak hanya berdasarkan satu poin ya Pak. Biasanya kan kalau kita nyusun visi misi ya bagaimana orang itu bisa untung semaksimal mungkin gitu ya Pak Jeffrey. Tapi kalau ngelihat Pak Jeffrey dan tim ini memikirkan secara keseluruhan ya Pak. Tidak hanya keuntungan perusahaannya, tapi kesejahteraan karyawannya dan juga masyarakat sekitarnya. Pak, ada kendala nggak sih ketika menyusun visi misi ini? Ada banyak, bukan hanya ada ya. Menurut saya gini, orang berpikir cepat dan kreatif itu penting. Tapi banyak yang
pura-pura nggak kreatif. Banyak gitu. Biar nggak ditanyain dan disuruh Iya. bertanggung jawab kayaknya ya Pak. Ya. Contoh lain yang spesifik, saya kenapa menekankan sekali budaya anti korupsi gitu. Saya kencang di semua perusahaan selalu mengatakan korupsi itu naif, najis. Nggak boleh karena merugikan orang lain dan sebagainya gitu. Tapi apa yang terjadi? Dari statement itu, saya punya 2 kelompok pengikut. Yang satu mendalami bahwa memang korupsi itu barang haram yang kotor. Yang satu kelompok yang lain melihat, oh selama dengan Pak Jeffrey nggak boleh korupsi gitu. Kalau yang lain boleh gitu Pak? Kelihatannya begitu. Saya nggak mau menerjemahkan. Jadi toh ada juga yang mantan tim saya di tempat lain berbuat salah juga ada gitu loh. Jadi 2 kelompok yang dilahirkan dari prinsipal itu tuh, yang satu mengatakan budaya kami adalah demikian, yang satu ngomong kalau mau di perusahaan ini harus demikian. Gitu. Kalau di perusahaan lain ya nggak tahu gitu. Saya kira itu. Jadi dari situ kita lihat banyak kendala sekali. Kemudian berikutnya, kadang-kadang sesama perusahaan, sesama karyawan itu saling menyalahkan dan tidak mau mendengar orang lain bagaimana gitu. Ini yang kadang-kadang menimbulkan keributan di dalam operasi. Ini akan selesai kalau mereka saling menghormati. Hormati dong lawan bicaranya. Mengerti apa yang mereka maksud gitu. Kadang-kadang nih yang ngajak ngomong nih tidak punya nalar yang cukup. Sehingga perlu antusiasme yang baik gitu. Mendengarkan dia, melihat latar belakangnya apa. Kalau udah mengerti latar belakangnya, maka dia akan bisa mengerti reaksi yang harus dilontarkan. Itu yang dikatakan menghormati temannya. Luar biasa, artinya memang saling berhubungan sebenarnya ya Pak ya. Bagaimana kita mau inovatif atau happy dalam bekerja kalau kita tidak saling menghormati ya Pak. Atau misalnya kayak yang jangan melihat siapa yang ngomong, tapi kita ngelihat apa sih yang dia omongkan gitu ya Pak Jeffrey ya. Luar biasa sekali Pak. Kalau kita ngelihat perusahaan PKN ini kan semakin berkembang ya Pak. Di 2023 ini dia sudah berusia kurang lebih 26 tahun. Luar biasa nih Pak Jeffrey. Artinya sudah banyak generasi Pak yang mungkin Pak Jeffrey hadapi, dan kita lihat sekarang ya Pak, mulai dari baby boomer mungkin atau milenial sampai sekarang yang terbaru adalah generasi Z ya Pak Jeffrey ya. Bagaimana Pak Jeffrey melihat ini selaku advisor Pak atau selaku yang menyusun visi misi ini, dan bagaimana sih Pak penerapannya untuk visi misi kita, budaya kerja kita yang sekarang Pak? Gitu. Pertama gini, untuk semua generasi ini harus mencoba melihat titik-titik simpul yang dituju oleh perusahaan ini. Kalau udah tahu semua dan menyadari itu, maka semuanya akan lari ke sana. Memang perilaku manusia baby boomer dengan milenial dengan Gen Z ini berbeda. Contoh yang sering didengung-dengungkan bahwa kami baby boomer, saya baby boomer ya. Itu penghormatan kepada orang yang lebih tua, penghormatan satu dengan yang lain itu lebih baik daripada Gen Z. Gen Z ini sangat egois. Egois itu bisa tidak saling menghormati, tidak saling peduli gitu loh. Nah, menurut saya ketika kita terlibat di dalam satu komunitas, apakah itu komunitas perusahaan, komunitas alumni dan sebagainya, harus saling mengisi dan saling menghormati, saling menghargai. Jadi kalau budaya itu terjadi, maka berhasillah kita selamanya. Kalau nanti dirasakan budayanya sudah atau generasinya sudah tidak cocok, ya silakan di-adjust lagi itu visi misinya gitu. Selama tujuan dari perusahaan ini tetap dipertahankan. Nggak mungkin perusahaan itu kemudian bertujuan untuk tidak membuat untung sebanyak-banyaknya gitu. Nggak mungkin. Pasti tetap untung. Karena dengan untung itu kemudian bisa melakukan segala macam, bisa menggaji dengan baik, bisa kontribusi dengan masyarakat, bisa membayar pajak dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang dipesankan kepada generasi berikutnya. Ini ya Pak, kita juga tidak mungkin bisa mencapai produktivitas yang tinggi, produktivitas yang baik selama budaya kerja kita masih bawaan masing-masing ya Pak Jeffrey ya, masih
apalagi kan perusahaan PKN ini kan dari berbagai macam latar belakang ya Pak, dari Sabang sampai Merauke, kayaknya Pak Jeffrey punya semua ya Pak ya karyawannya. Artinya ketika budaya ini, kalau saya menangkap dari yang Pak Jeffrey jelaskan, bahwa ketika kita tidak mampu atau tidak bisa menerapkan budaya kerja kita yang mulai dapat dipercaya sampai dengan inovatif, ya produktivitas kita juga tidak mungkin bisa tercapai ya Pak, seperti yang disusun manajemennya. Pak Jeffrey luar biasa sekali. Hari ini saya dapat insight yang banyak sekali nih Pak dengan kedatangan Pak Jeffrey di sini, bahwa saya kalau kita ngelihat cuman ngebaca, oh ya udah visi misinya seperti itu, ternyata ada makna atau ada pesan yang tinggi, harapan yang tinggi dari perusahaan untuk ini ya Pak, untuk karyawan, untuk perusahaan. Nah Pak Jeffrey, kalau Pak Jeffrey ngelihat, kalau gitu kan tadi untuk semua karyawan Pak ya, kalau dari manajemen sendiri Pak, atau misalnya mungkin yang Pak Jeffrey ingin sampaikan kepada manajemen kita yang saat ini sedang aktif mungkin Pak, karena kan memang juga banyaknya dinamika perusahaan ya Pak, yang berganti, orang keluar masuk, itu seperti apa Pak Jeffrey? Ya, kepada manajemen mulai dari manajer ke atas itu pesan saya supaya tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian mencoba mengadjust sikapnya sesuai dengan perubahan generasi yang ada. Jadi kepada teman-teman semua yang masih muda terutama, coba sampaikan kepada atasan kalian apa yang kalian rasakan gitu. Jadi saya bayangkan gini, dulu zaman saya remaja itu nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kami harus berkomunikasi dengan telepati sebetulnya. Begitu ngomong janji kita mau ketemu hari Sabtu, udah tahu untuk apa ketemu itu. Jadi nggak usah di WhatsApp segala macam, kita mau ngapain gitu. Anak sekarang kan nggak bisa. Jadi mesti pakai peralatan semua, mesti reminder pakai WhatsApp, pakai scheduling dan sebagainya. Bahkan harus berkali-kali ya Pak. Harus berkali-kali. Nah itu yang perlu disampaikan kepada atasan kalian agar semua terjadi secara baik. Misalnya gini, kalau akan meeting di 1 jam tertentu, ya cukup sekali diingatkan, tapi jangan minta juga berkali-kali terus karena orang juga lupa untuk mengingatkan kita. Saya kira itu pesan saya. Makasih. Luar biasa Pak Jeffrey. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, untuk semua pendengar podcast Suara di Hati pada hari ini yang mendengarkan podcast ini dimanapun berada, Pak Jeffrey, apa pesan Pak Jeffrey yang ingin Pak Jeffrey sampaikan mulai dari manajemen, top manajemen sampai dengan level terbawah kita terkait dengan implementasi budaya yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Pak Jeffrey dan tim ini Pak? Saya kira pesan yang menyeluruh adalah gini. Jadikanlah perusahaan ini tempat kita untuk menyusun prestasi. Kalau menambang ya harus kosnya termurah, teraman, karena tidak ada yang melamar kerja di perusahaan untuk meninggal. Semuanya untuk menghasilkan sesuatu. Saya kembali ke mukadimahnya saya di pertambangan. Pertama, kita harus menjaga lingkungan dengan baik karena kita ini perusahaan tambang batu bara diharapkan untuk memproduksi batu bara untuk energi dan sebagainya. Tapi di samping itu dibenci karena merusak lingkungan. Maka tanggung jawab lingkungan kita harus menjadi yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Yang kedua, safety. Tidak ada satu orang pun melamar kerja di PT PKN untuk mati di tempat kerja. Tapi kita tahu kecelakaan kerja di perusahaan tambang itu banyak yang mengakibatkan fatalism. Maka safety itu tidak boleh kompromi. Harus dilakukan dengan patuh. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. Tuhan memberikan sumber daya alam kita ke kita ini dengan memprosesnya beribu-ribu, berjuta-juta tahun. Sehingga kita harus menggunakan sumber daya yang kita temukan secara efisien dan bertanggung jawab. Kalau secara ekonomi kita bisa menambang 100 juta ton, maka kita wajib menambang 100,0 juta ton. Jadi kalau kita melakukan aktivitas pertambangan yang menyebabkan ada bagian-bagian yang tersisa, maka kita salah. Maka konservasi sumber daya alam itu menjadi nomor 3 dan penting juga. Yang keempat, community development. Tadi saya sering bertanya kepada para pemegang saham, apakah kalian lahir di tempat di mana kalian mau nambang atau enggak? Kebanyakan jawabnya enggak.
Jadi lahirnya tempat lain. Lalu hak apa untuk ngacak-ngacak kampung orang? Nggak punya haknya gitu. Tiba-tiba datang dengan hak 40.000 hektar. Masyarakat situ yang sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun di situ nggak punya sebanyak itu. Kok kita datang dengan surat dari pemerintah untuk menambang Menambang 40.000 ya, hektar? Itu kan semua kampung terganggu, semua binatang yang ada di sana terganggu, semua kehidupan flora dan faunanya terganggu. Maka kita harus bertanggung jawab menjaga keberlangsungan flora dan fauna yang ada, dan terutama kepada masyarakat yang ada, harus membawa mereka kepada level keekonomian yang lebih baik. Saya kira itu pesannya yang mudah-mudahan ini akan membawa PT PKN terus maju dan menghasilkan sesuatu yang terbaik ke depannya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Terima Jeffrey. kasih. Insight-insight yang saya dapat nih luar biasa sekali ya Pak. Hari ini kalau Pak Jeffrey tidak menyempatkan waktu untuk datang ke sini, mungkin saya dan generasi yang baru-baru, karena kan kami terhitungnya baru ya Pak, artinya kurang paham nih terkait dengan ternyata ada proses yang sedemikian panjang untuk menyusun visi misi ini, ada harapan yang sedemikian besar di balik adanya perusahaan ya Pak ya, tidak hanya untuk keuntungan semata, tapi bagaimana karyawannya itu, kalau kata Pak Jeffrey tadi adalah kita standar perusahaan yang lain gitu ya Pak ya, artinya semua yang terbaik itu ada di PKN gitu ya Pak. Kemudian bagaimana masyarakat itu dengan hadirnya PKN itu bisa menjadi sejahteraannya lebih meningkat ya Pak Jeffrey ya. Luar biasa sekali Pak Jeffrey, terima kasih banyak Terima kasih untuk sama-sama. waktunya, dan semoga pendengar podcast Suara di Hati dimanapun Anda berada, ini kita bisa menjadi motivasi atau misalnya menjadi pegangan kita bahwa kita sebagai karyawan PKN, kita yang berseragam PKN harus mencerminkan visi misinya kita gitu ya Pak, harus bisa bersatu, karena nggak mungkin cuman Pak Jeffrey yang bisa ya Pak, atau mungkin direktur kita, GM kita, manajer kita, tapi harus semuanya saling bersatu untuk mencapai visi misi kita ini. Pak Jeffrey ada statement akhir nih Pak? Selamat bekerja, sukses terus, capailah yang terbaik. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk seluruh pendengar podcast Suara di Hati. Saya Norma dan juga Pak Jeffrey, narasumber hari ini pamit undur diri. Sekian dari kami dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Semangat pagi. Luar biasa. PKN selalu di hati. Budaya di hati. Bersama menuju tambang kelas dunia. Terima Bersama kasih. menuju tambang kelas dunia. Baik, terima kasih banyak Pak Jeffrey.